Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, saya Adip Wicaksono dan ada teman saya. Vitanto Tarana Fayar. Jadi di sini kita bakalan menjelaskan tentang perencanaan jaringan 4G LTE di Kota Bogor yang sudah kita simulasikan melalui software Atom. Nah, jadi ini adalah profil wilayah Kota Bogor. Nah, Kota Bogor merupakan sebuah provinsi di Jawa Barat. Kota Bogor terletak 59 km di selatan Jakarta dan wilayahnya terletak di tengah-tengah Kabupaten Bogor. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Kota Bogor luar biasa ditandai dengan munculnya beberapa tempat wisata baru. Nah, secara geografis, Kota Bogor itu terletak di 106 derajat 48 bujur timur dan 6 derajat 26 lintang selatan. Nah, lalu Kota Bogor dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Bogor, yaitu sebagai berikut. Di utara itu berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojonggede, dan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Di arah timur akan berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Ciawi, Kabupaten Bogor. Di arah barat berbatasan dengan Dramaga dan Ciamas. Lalu di selatan berbatasan dengan Cijeruk dan Caringin, Kabupaten Bogor. Nah, secara administratif, Kota Bogor terdiri dari 6 kecamatan yang dibagi atas 68 kelurahan. Luas wilayah Kota Bogor tercatat 118,50 km persegi. Luas yang ada terdiri dari 116 km persegi daratan dan 2,37 km persegi perairan. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kota Bogor tercatat 1,75 juta jiwa. Artinya kepadatan penduduk Kota Bogor sebesar 9.075 jiwa per kilometer persegi. Dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 2%. Nah, jadi ini di bawah ada tabelnya. Kota Bogor, luas wilayah Kota Bogor, jumlah penduduk Kota Bogor, penduduk usia produktif, kepadatan jiwa, dan growth factor. Baik, silakan. Di sini ada parameter capacity planning, itu ini perhitungan number of user. Parameter-parameter umum yang digunakan untuk melakukan perhitungan perancangan capacity planning sebagai berikut. Jadi di sini didapat luas wilayahnya 118,5 km persegi. Jumlah penduduk Bogor ada 1.075.457 jiwa. Usia produktifnya 703.276 jiwa. Growth factor-nya kita dapat 2%. Cellular penetration-nya 72%. Market share Telkomsel 2020 58,7%. Dan 4G LTE penetration-nya 54,7%. Lalu di sini ada capacity planning. Nah, capacity planning ini ada future population, itu ada 1.141.283 jiwa. Penduduk produktifnya ada 746.322 jiwa. Operator market share-nya ada 438.091 jiwa. LTE provider user 79.870 jiwa. Kepadatan penduduk 6.289 jiwa per kilometer persegi. Nah, terus ada capacity planning, perhitungan network throughput. Nah, di sini ada item, yaitu ada urban karena lebih dari 3.000 ya. Di sini ada UL dan DL. Total usernya itu kita dapatkan hasil perhitungan 79.870. SUT-nya kita dapat dari perhitungan yaitu 10,80179 dan 44,772. Nutur throughput KBPS-nya itu 862.738,9673 dan DL-nya 3.275.969,64. Untuk Mbps-nya
kita bisa lihat di sini. Pas itu ada network throughput, MAC layer Mbps, itu ada 880, 345, 885, dan untuk DL-nya 3648,918. Oke, akan dilanjutkan. Jadi ini ada perhitungan total site. Jadi perhitungannya itu berdasarkan area wide atau luas areanya itu sebesar 118,5. Users yang kita rancang itu ada 79.870. Lalu network throughput-nya di uplink-nya ada 880,3 dan di downlink-nya ada 3648,918. Lalu cell average throughput-nya itu 40,90 pada uplink dan 34,08 di downlink. Site capacity-nya di uplink ada 122,7 dan di downlink ada 102,2. Number of site di uplink ada 7 dan di downlink ada 30. Lalu number of user per site itu ada di uplink ada 11.410 dan di downlinknya ada 2.662. Nah, lalu cell coverage-nya itu dalam ukuran kilometer persegi itu ada 16,9 dan di downlinknya 3,9. Cell radiusnya sebesar 1,82 km dan di downlinknya 0,87. Nah, lalu di sini ada MAPL dari downlinknya. Nah, jadi ini adalah perhitungan dari maksimal total TX power, RB distribute power, subcarrier distribute to power, subcarrier power, TX antenna gain, feeder loss, EIRP, itu perhitungan pada transmitter. Lalu pada receivernya ada SINR, RX noise figure, receiver sensitivity, RX cable loss, interface margin, minimal signal reception strength, dan di pad loss and shadow fading margin-nya ada penetration loss dan shadow fading margin. Nah, dari perhitungan tersebut didapatkan MAPL sebesar 134,777. Silakan, Tito. Ya, di sini ada coverage planning, site calculation. Di sini ada rumusnya, cell coverage itu 1,95 dikali 2,6 dikali D kuadrat. Itu nilainya 12.1806 km. Lalu ada number of cell, itu rumusnya area wide per cell coverage. Yang kita dapat 9,7285848 site. Di sini ada hasil perencanaan, perbandingan capacity, dan coverage planning. Di sini ada area wide-nya, kita dapat 118,5 km kubik persegi. Cell coverage kita dapat 12.1806 km persegi. Downlinknya 0,87 km, number of site 30, number of user atau site 2.662, coverage planning MAPL-nya 134,777, capacity planning pad loss cost 31 kita dapat 138, targetnya tercapai. Oke. Sebelumnya kita pakai providernya Telkomsel ya, tuh ya. Nah, jadi ini perancangan menggunakan aplikasi. Jadi di sini itu kita udah ngebentuk denah Kota Bogor dengan perbatasan-perbatasannya sesuai dengan penjelasan pada awal tadi. Nah, total site yang kita gunakan di sini berjumlah 30 buah site. Nah, lalu didapatkan hasil perancangan efektif sinyal analisis di downlink-nya. Silakan, Tito. Jadi di sini ada hasil perancangan coverage by C1 plus N, levelnya downlink. Kita bisa lihat.
Saya lanjut, Mas. Oke, untuk kesimpulan, pada tugas besar ini dilakukan perancangan jaringan seluler long term evolution di Kota Bogor yang memiliki luas wilayah 118,5 km persegi, jumlah penduduk 2.052.611 jiwa. Jumlah penduduk usia produktif dengan usia 15 sampai 64 tahun sebesar 1.519.586 jiwa. Kepadatan penduduknya itu 17.321 jiwa per kilometer persegi. Growth factornya kita dapat 1,54%. Yang kedua, frekuensi digunakan adalah 1850 dan memiliki bandwidth 22,5 untuk operator Telkomsel. Selisihnya itu 3,86 dB. Targetnya tercapai. Hasil perhitungan PETLOS berdasarkan capacity planning dibandingkan dengan MAPL. Berdasarkan coverage planning sudah tercapai dan memenuhi standar. Ya. Sekian dan terima kasih.